Haleluya, saudara. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, saudara, kita tiba di hari Senin. Ini berarti kita sudah melewati minggu yang keempat dan kita sedang menuju minggu yang kelima, akhir dari bulan Maret ini. Agak sedikit nampak lambat kelihatannya Maret ini ya. Nampak agak lambat sedikit. Rasa-rasanya agak lamaan sedikit. Mungkin karena kurang sibuk, jadi rasa-rasanya berputar agak lambat sedikit. Tetapi percayalah, hari-hari yang kita jalani tanpa Tuhan itu nothing. Oleh karena itu, jalanilah hari bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan akan menjadi something. From nothing to something. Ini filosofi penting untuk kita pahami. Tanpa Tuhan kita nothing. Tapi bersama dengan Tuhan dan firman-Nya kita something. Puji Tuhan. Saudara, kita masih di perikop Lukas pasal 6 ayat 17 sampai 19. Kita akan melihat bagaimana Tuhan menyentuh, menjamah orang-orang yang dilayaninya. Nanti kita akan membaca ayat 18 dan 19 dan kita akan coba renungkan dan aplikasikan itu dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih karena kemarin kami dapat beribadah, menikmati hari Sabat dan menikmati berkat Sabat. Tuhan memberikan kepada kami kendaraan kemenangan untuk melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Dan bahkan memberi kami makan dari milik pusaka Yakub sehingga kami tidak berkekurangan. Berkati ya Tuhan AMD pagi ini, kami bukan hanya mengawali hari, tapi juga mengawali minggu terakhir di bulan Maret ini bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita perhatikan ayat 18 dan 19. Saya akan bacakan untuk saudara. Mereka datang untuk mendengarkan dia. Perhatikan saudara. Mereka datang, siapa ini? Orang banyak. Termasuk orang-orang yang dari Tirus dan Sidon. Orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang non-Yahudi datang ke Yerusalem, ke Yudea, mereka datang untuk mendengarkan dia. Lalu yang kedua, untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Bukan hanya 1, 2, 3, 4, saudara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bukan, semua saudara. Ini menarik. Semua orang itu disembuhkan. Nothing left behind. Tidak ada seorang pun yang tertinggal tanpa mengalami mujizat. Jadi semua orang mengalami mujizat, baik yang sakit maupun baik yang kerasukan setan. Baik yang disentuh, dijamah, maupun mereka yang berebut untuk menjamah Yesus. Mereka sembuh dengan sendirinya karena ada kuasa yang keluar daripada Tuhan Yesus. Saudara, pelayanan Yesus dan bersama-sama dengan murid-muridnya ini membawa kesembuhan, membawa pemulihan. Tapi yang menarik begini saudara, perhatikan kronologinya. Kronologinya dikatakan demikian. Orang-orang itu datang pertama-tama tidak untuk disembuhkan. Pertama-tama tidak untuk menjamah supaya mengalami mujizat. Tapi pertama-tama orang itu datang untuk mendengar firman. Ini jangan salah saudara. Supaya kita paham satu hal. Kalau saudara datang kepada Kristus, saudara datang kepada Allah dalam ibadah, jangan cari mujizat, saudara. Jangan cari berkat. Jangan motifnya ingin ketemu teman.
Jangan motifnya ingin ketemu sahabat. Jangan hanya ingin kumpul-kumpul dengan komunitasnya. Tetapi pertama-tama ketika saudara datang kepada Tuhan, datanglah untuk mendengar firman Tuhan. Mendengar pengajaran dari Tuhan Yesus. Mendengar kebenaran firman yang disampaikan. Inilah motif pertama kita datang beribadah kepada Tuhan. Motifnya adalah untuk mendengar firman. Karena setelah mendengar firman, maka manifestasi kuasa Tuhan dalam kehidupan seseorang itu bonus. Bonus. Karena orang mendengar firman saja, orang itu bisa disembuhkan. Orang mendengar firman Tuhan saja bisa dilepaskan. Apalagi disentuh, dijamah, dan menjamah Yesus. Mereka mengalami mujizat Tuhan. Setelah mendengar firman, ada dua manifestasi yang disingkapkan oleh Lukas. Yang pertama, mereka disembuhkan dari penyakit. Bukan hanya seorang, dua orang, tiga orang. Tetapi semua mereka disembuhkan oleh Tuhan dari penyakit mereka. Dan yang kedua, dilepaskan dari roh-roh jahat. Ada kelepasan dari semua ikatan hidup, dari belenggu, dari kuasa penghulu pemerintah dan roh-roh jahat. Bukan hanya satu dua orang, semua yang terikat dengan kuasa kegelapan dilepaskan, saudara. Wow, ini luar biasa sekali. Semua orang banyak itu disembuhkan dan dilepaskan. Tapi langkah pertama, proses pemulihan, proses kesembuhan, proses kelepasan itu adalah mendengar firman. Jadi betapa pentingnya mendengar firman, saudara. Karena ibadah itu yang pertama-tama adalah Tuhan. Mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi. Secara pribadi. Dan kalau kita datang kepada Tuhan, jangan buru-buru, saudara. Sudah datang terlambat, pulang cepat-cepat. Ya, kayak BP7 ya, saudara. Ya. BP7 itu berangkat pagi-pagi, pulang petang-petang, pendapatan pas-pasan. Itu orang bekerja. Berangkat pagi-pagi, pulang petang-petang, pendapatannya pas-pasan. Tetapi yang terjadi di gereja malah sebaliknya. Datang terlambat, pulang cepat-cepat. Bahkan tidak ingin menerima berkat rasuli, saudara. Mereka tidak mau hadir di lebih awal untuk menikmati votum dan salam. Dan berkat anugerah ketika itu disampaikan. Dan juga terima berkat rasuli ketika mereka pulang. Mereka hanya mau khotbahnya saja. Khotbah penting, saudara. Tetapi rangkaian ibadah adalah dari sejak votum, buka ibadah, opening prayer, sampai kepada birkat kohenim. Dilimpahkan, disampaikan, harusnya utuh, saudara. Dan itulah yang seharusnya kita nikmati dalam sepanjang ibadah yang kita ikuti. Saudara perhatikan, semua orang banyak itu berusaha menjamah Yesus. Karena peristiwa terhadap perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan tidak hanya terjadi kepada perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan. Tetapi peristiwa ini juga terjadi pada orang banyak dengan berbagai macam jenis penyakit yang dirasakan, dialami oleh mereka yang datang kepada Yesus. Karena mereka menjamah bukan hanya jubah Yesus, tapi mereka menjamah Yesus, tangan Yesus, jubah Yesus. Dan semua orang itu disembuhkannya. Ajaib memang. Tetapi langkah pertama adalah mendengar firman Tuhan. Jadi ada dua dimensi pelayanan Tuhan di sini. Yang pertama adalah pengajaran. Firman disampaikan, khotbah disampaikan. Dan yang kedua adalah dimensi pemulihan, kuasa. Mengajar dan kuasa yang menyertai Tuhan Yesus. Inilah ciri
pelayanan Tuhan Yesus yang kemudian diteruskan oleh para rasul, diteruskan oleh gereja mula-mula, di mana firman Tuhan disampaikan, umat tekun menghidupi dan mempelajari firman. Dan setelah itu mujizat Tuhan terjadi. Setelah bayang-bayang Petrus menyembuhkan orang sakit. Dia menumpangkan tangan dan orang itu pun disembuhkan. Ada pengajaran, ada kuasa yang menyertai. Tidak dibalik ya saudara ya. Kuasa baru kemudian firman. Tidak. Firman dan pemulihan terjadi. Jadi kalau saudara dan saya ingin menikmati pemulihan yang dari Tuhan, maka mulailah pertama-tama baca firman. Mari mulailah pertama-tama dengarkan firman. Tangkap firman dan izinkan firman itu jatuh di tanah yang baik. Menjadi berkat bagi saudara sekalian. Mari saudara memasuki masa-masa Prapaskah ini. Karena minggu depan kita sudah berganti bulan. Dan Jumat Agung itu jatuhnya pada tanggal 3. Dan tanggal 5 itu adalah Paskah, saudara. Mari kita mempersiapkan diri dengan baik. Bukan hanya untuk merayakan, tetapi tenggelam dalam hadirat Tuhan dan firman Tuhan. Sehingga kita juga diberkati Tuhan mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau orang-orang yang tidak mengenal Allah saja mencari Tuhan dan mendengarkan firman dan mereka dipulihkan, apalagi saudara dan saya adalah anak-anaknya. Kalau kita dengar firman, kita tangkap firman, kita hidupi firman, maka kuasa Tuhan dimanifestasikan dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan Yesus berdoa, punya relasi dengan Bapaknya, dan Tuhan memilih murid-muridnya untuk tinggal bersama-sama dengan Dia, mengikut Dia dan belajar bersama-sama dengan Dia. Dan Tuhan memanggil mereka tidak berhenti hanya menjadi follower, menjadi pembelajar, menjadi murid, tetapi juga untuk melayani dunia. Dan kiranya melalui hidup saudara dan saya, nama Tuhan dipermuliakan, kuasa Tuhan dimanifestasikan. Saudara dan saya dipanggil bukan untuk mencari status atau identitas dalam kehidupan kita. Tetapi saudara dan saya dipanggil untuk menjadi murid agar kita terlibat dalam pelayanan pemulihan bagi dunia ini. Supaya dunia dan segala isinya dipulihkan oleh kasih karunia Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Saudara dan saya dipanggil untuk membawa pemulihan Allah bagi dunia. Kuasa Allah bagi dunia. Kuasa Allah bagi orang-orang yang saudara dan saya layani. Supaya mereka merasakan kasih, anugerah, dan kuasa Allah dalam hidup mereka. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat, rahmat, dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini kami menyerahkan perjalanan kami, keluar masuk kami dalam anugerah Tuhan. Kalau ada di antara kami yang dalam arus balik untuk kembali ke kota Serpong atau ke kota-kota tempat mereka tinggal ya Tuhan, kiranya Tuhan menyertai perjalanan mereka. Kalau macet kiranya Tuhan berikan kesabaran dan kiranya kendaraan yang baik membawa mereka sampai ke tujuan dalam penyertaan Tuhan, baik melalui kendaraan, motor, bus, kereta, kapal laut maupun pesawat terbang, diberkati oleh Tuhan. Semua boleh jadi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, pimpinan, dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Selamat menikmati hari ini. Hari ini mungkin masih arus balik ya.
Karena kalau tidak salah liburnya itu sampai tanggal berapa ya, Di? Senin ini udah ada sebagian yang kerja ya. Sampai tanggal berapa libur? Cuti bersama. 24 ya, Selasa. Ya, berharap saudara sabar kalau macet. Kalau saudara naik mobil, bawa jerigen ya, diisi dengan bensin cadangan supaya kalau macet saudara tidak kemerungsung. Apa itu kemerungsung ya? Tidak gelisah saudara ya. Saudara aman, tenang karena saudara bawa cadangan. Ya 5 liter saja cukup ya. Karena 5 liter itu bisa ya berapa kilo? 50 kilo. Ya kalau bensinnya ngirit bisa sampai 100 kilo. Ya berharap saudara menikmati libur dan welcome home dari libur saudara. Dan selamat menikmati hari ini. Happy Monday. You are blessed.